Sarah Beatrice Alomau kaget bukan kepalang ketika mengetahui namanya masuk ke dalam daftar manifest penumpang pesawat Sriwijaya RSJ 182 tujuan Jakarta Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Sarah hingga kini kondisinya masih sehat walafiat, tetapi masuk dalam daftar korban jatuhnya pesawat Boeing 737-500 milik Sriwijaya Air tersebut. Dikutip dari Sriboku.com, pangkal persoalannya adalah penggunaan KTP Sarah oleh seorang temannya. Menurut Sarah, yang menggunakan KTP miliknya adalah teman asal Flores bernama Selvindaro 24 tahun. Penggunaan kartu identitas itu tanpa sepengetahuan Sarah, Selvindaro yang terbang dari Jakarta ke Pontianak bersama sang kekasih Theophilus Laura. Theophilus juga dikabarkan menggunakan identitas palsu atas nama Felix Wenggo. Pengacara Sarah, Richard Riwo, menjelaskan antara klien dengan Selvi memang saling mengenal. Keduanya bekerja di tempat yang sama, Pergudangan 8 Tangerang, Banten. Rumah kontrakan mereka pun berdekatan. Richard Riwo telah mendatangi posko Sriwijaya Air di Bandara Soekarno-Hatta untuk mengklarifikasi hal tersebut. Dia menjelaskan bahwa yang melakukan perjalanan diduga teman Sarah, yakni Selvindaro. Pihaknya mempertanyakan bagaimana Selvi bisa lolos dari pemeriksaan administrasi, rapid test antigen, dan lainnya. Sebab KTP asli Sarah saat ini masih ada di dompetnya. Senior Manajer Afsek Bandara Soekarno-Hatta, Oka Setiawan, mengatakan pihaknya langsung melakukan investigasi internal terkait informasi tersebut. Terdapat 2 orang warga asal Kabupaten ND, Provinsi NTT yang menjadi penumpang pesawat naas tersebut. Kedua korban ini atas nama Felix Wenggo dengan nomor SID 18 dan Sarah Beatrice Alomau nomor SID 17. Namun, dari informasi yang dihimpun, sesungguhnya nama yang tercatat dalam manifest penumpang itu bukanlah nama sebenarnya. Kedua penumpang asal ND ini terbang dengan pesawat naas ini menggunakan identitas KTP dari orang lain. Demikian disampaikan oleh perwakilan keluarga dari kedua korban, Benediktus BK, kepada media ini. Minggu, tanggal 10 Januari tahun 2021, sore. Dikatakan Benediktus BK, kedua penumpang asal Kabupaten ND ini merupakan pasangan calon suami istri dan berangkat ke Pontianak untuk mencari kerja. Rencananya, dalam waktu dekat, keduanya akan menikah, tetapi karena sang calon suami diberhentikan dari pekerjaan di Jakarta, maka keduanya memutuskan untuk meninggalkan Jakarta untuk ke Pontianak. Nama asli dari penumpang yang tercatat atas nama Felix Wenggo adalah Theophilus Laura, kelahiran tanggal 5 Maret tahun 1998, sedangkan untuk calon istrinya baru diketahui nama panggilannya yakni atas nama Selvi. Mereka dua itu kan calon suami istri, sama-sama orang ND, satu dari Detusoko dan yang satu dari Desa Pora. Kemudian mereka berangkat ke Pontianak itu dengan mempergunakan identitas yang bukan identitasnya sendiri atau identitas orang lain, ungkap Benediktus BK. Lanjut Benediktus BK, kedua anggota keluarga mereka ini mempergunakan KTP atau identitas orang lain ini bukan bermaksud negatif. Keduanya mau meninggalkan Jakarta untuk mencari kerja di Pontianak, di mana saat pembatasan sosial di Jakarta, Olus sudah menganggur dan sebentar lagi akan menikah. Sehingga mereka berencana mencari kerja di Pontianak. Dia sudah menganggur dan sebentar lagi keduanya mau menikah, tetapi tidak mempunyai uang, sehingga walaupun gunakan identitas KTP orang lain, keduanya nekat berangkat ke Pontianak untuk mencari kerja di sana, ungkap Benediktus BK. Mewakili pihak keluarga, Benediktus BK berharap supaya jasad almarhum dan almarhumah segera ditemukan. Dalam kondisi apapun, kami sudah menerima sebagai sebuah musibah. Olus ini kan tulang punggung satu-satunya dalam keluarga.
Mereka di dalam keluarga juga bukan orang berpunya. Sekarang kehilangan segalanya. Cuma tinggal mamanya dengan adiknya. Mereka berdua di rumah. Bapaknya sudah lama pergi ke Malaysia dan sampai sekarang belum pulang. Terang Benedictus BK. Dirinya sungguh berharap, dengan berbeda identitas jangan sampai menghilangkan hak-haknya keduanya sebagai warga negara dan sebagai penumpang dalam penerbangan itu. Soal perbedaan KTP dan identitas hanya bersifat administratif tetapi benar jasad itu adalah keluarga kami. Kami minta supaya hak-hak dia diberikan baik dari perhubungan maupun dari Jasara Harja. Kami minta media massa juga mengekspos hal-hal yang positif agar dia bisa mendapatkan hak-haknya dengan baik secepat mungkin, ungkap Benedictus BK. Sumber Kumparan.